Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ria Haris di acara DPP Podcast. Saya sekarang sedang bersama Akang Yang Sutisna sebagai siswa SMKN PP Cianjur. Bagaimana Kang kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Kang sekarang ini kelas berapa ya? Sekarang kelas 12. Oh gitu. Bagaimana sih awalnya usaha ayam pelung dan budidaya ikan? Untuk awal memulai bisnis ayam pelung itu ketika kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Iya, Masih muda ya kan ya? Iya. Karena kan waktu itu pas kelas 2 SMP itu kan saya ditinggal sama seorang ayah gitu. Waktu itu belum ada rasa ingin mengurus ayam pelung gitu, wirausaha belum sih. Cuman waktu itu karena mungkin saya anak laki-laki yang satu-satunya gitu, ya mungkin untuk kedepannya seorang laki-laki mesti jadi tulang punggung keluarga lah. Dari situ ya saya memulai bisnis ayam pelung sampai saat ini. Untuk ikan hias itu baru dimulai waktu 1 tahun ke belakang kemarin itu. Bagaimana sih akan cara membagi waktu antara sekolah dan berwirausaha? Untuk pembagian waktu itu tergantung diri kita sendiri gitu. Untuk masalah waktu kita yang memanage sendiri, karena kalau wirausaha sendiri itu tidak tergantung pada orang lain gitu, karena kita yang memiliki sendiri gitu. Kalau misalkan untuk waktunya sekolah ya kita sekolah gitu, untuk waktunya menjalankan kita wirausaha, karena untuk pengembangan aset kita dalam wirausaha, karena itu dalam wirausaha itu aset adalah yang paling terpenting buat penjualan ayam. Untuk kedepannya itu pemasaran ke mananya gitu, apa mau kita pemasaran di kota Jawa Barat aja, apa mau sekitar luar pulau ataupun luar negeri, itu kan kita mesti membutuhkan aset juga, ekspedisi juga, kita harus mencari. Terus apa sih kendala yang dialami Akang selama berwirausaha? Kalau untuk bertanya itu kendala, ya banyak lah selama perjalanan sekian tahun itu pasti dalam wirausaha ataupun yang lainnya gitu, pasti ada kendala. Tapi dalam kendala itu, dalam keyakinan kita diri sendiri gitu, jangan kita menganggap kita udah pesimis aja gitu. Tapi walaupun dalam kendala itu kita harus mencari solusinya gitu, tapi pastilah ada solusinya gitu dalam kendala. Seperti halnya sekarang itu pada tahun 2020 kan marak-maraknya COVID-19 ya kan. Nah itu kan pastilah untuk pemasaran dari segi apapun mengalami penurunan. Tapi untuk saya pribadi gitu, walaupun itu kendala, tapi itu tidak dianggap saya kendala gitu, karena pasti ada jalan keluarnya. Untuk pemasaran keluar kota pun bagaimana, pasti ada solusinya. Walaupun dari segi ekspedisi pun ada kenaikan harga untuk ekspedisi. Terus bagaimana sih cara Akang menjual ikan supaya laku gitu? Untuk penjualan ayam, kalau Akang itu penjualan di online seperti di WA, Facebook, itu cuma 2 sih kalau ayam pelung. Tapi dari segi pemasaran yang lainnya itu untuk mengupgrade kualitas juga pengenalan nama ternakan kita sendiri itu di dalam kontes ayam pelung. Kalau kontes biasanya akan selalu ikut setiap hari Minggu itu, bahkan ke Garut, bahkan ya luar kota, hampir se-Jawa Barat udah hampir akan kelilingi gitu ayam. Kalau boleh tahu Kang, kontesnya kontes apa itu? Kalau untuk kontes ayam pelung itu ada kelas-kelasnya juga, seperti kategori suara, kategori penampilan, terus kategori bobot. Nah untuk kategori suara pun itu
terbagi, ada kelas jajangkar itu ayam khusus muda gitu, umurnya muda. Terus kelas umum itu untuk ayam dewasa. Kemudian untuk kelas bintang-bintang, nah itu kelas di mana ayam yang bagus semua, nggak ada penyisihan, jadi langsung seperti final gitu. Nah, untuk bobot itu diambil yang bobot berat, ayamnya yang paling besar. Kemudian untuk penampilan itu dari segi penampilan seperti bulu, jengger, rapi lah intinya. Nah, untuk penjualan ikan, akan biasanya ya hampir sama seperti di Facebook, WA, cuman tambahannya ada di Instagram, itu live streaming setiap jam 9 sampai jam 12 malam. Itu live streaming buat lelang. Gitu. Karena lelang ada lelang online, terus ada lelang offline. Kalau lelang offline cuma diposting, nanti penutupan lelang jam berapa, nanti siapa pemenangnya. Ya kalau boleh tahu Bang, ikan yang paling akan punya itu merek apa atau spesies apa? Kalau waktu kemarin sih lagi marak-maraknya seperti di ikan cupang ya. Oh, iya. Ikan cupang, koi galaksi, Nemo, itu kan sebenarnya banyak juga len-lenan kayak di ikan itu. Ikan cupang juga sih banyak len-lennya itu, seperti di halmon juga kan ada halmon hiasnya, kemudian ada patar gordon. Nah, itu yang memang sih sekarang itu lagi ada penurunan harga, tapi masih ada yang seperti dari kuper-kuper kayak gitu, itu masih mahal. Untuk ikan dan ayam sudah dijual kemana saja ini? Untuk ayam sekarang alhamdulillah udah meluas. Kalau dikatakan meluas, sekarang udah bisa mengirim ke luar pulau gitu. Kalau dulu kan waktu awalan sekitar 1 tahun sampai 1,5 tahun itu baru bisa penjualan sekitar area Jawa Barat karena belum ada pengetahuan bagaimana ekspedisi. Nah, kalau untuk sekarang itu alhamdulillah udah bisa pengiriman ke luar pulau seperti ke Bangka Belitung, Riau, Aceh, kemudian Jawa Timur, dan bahkan ke Kalimantan pun nyampe. Karena kalau untuk keluar pulau itu kan seperti lewat jalur pesawat, kapal laut, itu kan mesti ada surat karantina. Nah, kemudian untuk penjualan ikan itu udah di Indonesia, hampir se Indonesia gitu. Karena kan kalau untuk ikan, apalagi ikan cupang, itu paling gampang ekspedisinya. Kita bisa lewat Jaspernya kan ke Tiki, JNE, JNT bisa sebenarnya, karena kalau ikan cupang itu lebih kuat. Apakah akan punya tips and trick untuk siswa SMKN TP Cianjur supaya bisa berwirausaha? Kalau pesan ya dari Akang untuk tips dan trik untuk siswa-siswi SMK NPP Cianjur, kalau pesan dari Akang itu kalian jangan pesimis, harus optimis dan cintai apa yang kalian inginkan. Jangan sampai saya megang bidang ini, saya malu. Nah, jangan ada rasa malu, karena ketika kita malu, kita tidak akan bergengsi. Nah, tapi ketika kita tetap optimis, menjalankan, mencintai apa yang kita jalankan, ketika nanti kita sukses, maka kita akan bergengsi. Intinya jangan menyerah ya Pak. Iya, jangan menyerah. Kalau kita menyerah begitu saja bagaimana? Karena perjalanan hidup itu untuk mencapai kesuksesan tidak mudah. Gitu. Sebelum penutupan, kami siswa punya jargon. Ya. Ketika saya bilang DPP, akan bilang yes dengan tangan begini. Ya, Saya dengar. DPP, yes. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari DJPIS mengucapkan selamat atas pencapaian SMKN PP Cianjur menjadi SMK Pusat Keunggulan. Semoga SMKN PP Cianjur bisa menciptakan alumni-alumni yang berkualitas dan berdaya saing.